Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera untuk menyambut hari baru anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan menyertai kita dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu aktivitas kita yang baru. 1 Samuel pasal 16 ayat 1-5 bacaan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara-saudaraku, mulai pasal 16 kitab Kisah 1 Samuel ini, kita akan berjumpa dengan tokoh yang baru, pengganti raja yang telah ditolak Tuhan oleh karena ketidaksetiaannya. Bagaimana respon Samuel mengetahui bahwa Saul sungguh-sungguh telah ditolak oleh Tuhan? Apakah yang ia rasakan tatkala menyaksikan orang yang pernah ia urapi menjadi raja yang pertama atas umat Tuhan benar-benar menghadapi kenyataan ia tidak dipakai Tuhan lagi dan ditolak untuk meneruskan kepemimpinannya sebagai raja? Saudara, Samuel tidak hanya marah kepada Saul dan kecewa terhadap perilaku Saul. Samuel ternyata sangat bersedih, berduka cita. Sebab pengangkatan Saul menjadi raja, sebenarnya Samuel sangat berharap bahwa Saul dapat melakukannya. Memang ia dipilih oleh Tuhan. Karena itu Samuel berharap banyak bahwa umat Tuhan akan dipimpinnya dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Namun ternyata Saul gagal. Dalam perjalanan waktu Saul ternyata melanggar perintah-perintah Tuhan. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh ia lakukan, yakni mempersembahkan korban. Ini juga tugas imam, bukan raja. Kemudian Saul ternyata sangat materialistik. Tuhan meminta supaya semua isi kota Amalek ditumpas habis sebagai hukuman Tuhan atas penduduk Amalek yang telah melawan Tuhan, menghalangi umat Israel memasuki tanah perjanjian. Namun Saul tergoda membiarkan rajanya hidup dan mengambil ternak yang baik dari kepunyaan bangsa Amalek. Dan ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Saul menerima konsekuensi akibat ketidaktaatannya. Ia dilucuti dari jabatannya menjadi raja. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan serius dengan pelanggaran dan ketidaktaatan. Cepat atau lambat, Tuhan pasti memberi ganjaran terhadap dosa-dosa ketidaktaatan. Namun semua ini membuat Samuel berduka cita. Ia tidak mengharapkan Saul memperoleh hukuman itu, sebab jauh di hatinya yang terdalam, Saul tetap melaksanakan tugasnya sebagai raja dengan baik dan benar. Karena itulah ia berduka cita. Sebenarnya Samuel bisa saja berkata, ya memang pantas, karena memang ia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Pantaslah menerima hukuman dari Tuhan. Namun Samuel tidak melakukan hal itu. Ia bersedih karena kejatuhan Saul. Ia amat berduka cita berhari-hari lamanya. Itulah sebabnya dalam bacaan kita pada ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saudara, ayat ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa
Samuel betul-betul berduka cita selama berhari-hari lamanya atas apa yang harus Saul terima dalam kehidupan selanjutnya. Di satu sisi, dalam situasi sulit ini, Samuel memilih harus taat kepada Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kesedihan Samuel, Allah memberikan petunjuk apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saudara, ini menarik sekali bahwa dalam kebingungan, dalam kesedihan, dalam ketidaktahuan apa yang ia harus lakukan sebagai orang yang mengurapi Saul, hatinya tetap melekat pada Tuhan. Hatinya tetap bergumul bersama Tuhan. Dan Tuhan tetap memakai dia. Tuhan menunjukkan step by step apa yang ia harus lakukan untuk mengurapi raja yang baru yang akan menggantikan Saul. Saudara-saudaraku, berapa banyak orang yang bersuka cita atas kejatuhan sesamanya atau atas penderitaan orang lain? Apakah kita memiliki kepekaan seperti yang dimiliki oleh Samuel? Adakah kita bersedih karena dosa-dosa orang lain? Apa yang kita lakukan tatkala di depan mata kita jelas melihat orang sedang berbuat salah? Samuel dengan segenap hati memperingatkan Saul. Sebenarnya untuk membantu Saul bangkit. Namun Saul makin bertambah jahat di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan ketika melihat saudara-saudara kita sedang keliru jalannya? Berusahakah kita membawanya kembali kepada jalan kebenaran? Hal ini mengingatkan kita kisah tentang Yesus yang pernah menangisi penduduk kota Yerusalem. Dengan sedih ia berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Ayat sebelumnya dikatakan bahwa ia melihat kota itu dan menangisinya. Saudara, Yesus bersedih sebab penduduk kota Yerusalem menolak damai sejahtera yang ditawarkan kepada mereka oleh para rasul, bahkan membunuh para nabi yang diutus kepadanya. Saudara-saudaraku, marilah kita pertajam kepekaan kita untuk berduka cita melihat saudara-saudara kita yang sedang tersandung. Bawalah mereka pada Tuhan. Ingatkanlah mereka kembali kepada Tuhan. Jangan pernah diam, apalagi tidak peduli, karena merasa bukan tanggung jawab kita. Saudara, ingatlah bahwa tidak semua kebetulan. Semua tidak dengan kebetulan. Jika kita mengetahui ada yang sedang berbuat salah, kasihilah dengan cara menegurnya, agar datang pada juru selamat menerima pengampunan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita dalam melakukan semuanya ini jika saja kita lakukan di dalam ketulusan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk sabdamu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki keberanian mengasihi orang-orang yang sedang tersandung dan sedang jatuh. Berilah kami hati yang berduka setiap kali kami menyaksikan orang-orang sedang berbuat salah dan membelakangi Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, dan berilah kami keberanian, dan biarlah Roh-Mu berkarya atas hidup kami, supaya kami dapat menuntun orang-orang yang sedang membutuhkan pertobatan dan pengampunan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu pagi ini menjadi pedoman bagi kami, supaya kami pun memelihara diri. Karena Tuhan memang akan sangat serius memandang segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami terus memelihara kekudusan hidup kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan baik. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Biarlah mereka memiliki kepekaan bersedih dan berduka melihat orang-orang yang sedang jatuh di sekitar hidup mereka.
Dan berilah mereka keberanian untuk membawa dan menuntun setiap orang datang kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan saudara-saudara kekasih kami pada hari ini, Tuhan yang akan terus menuntun. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang galau Tuhan berikan ketekunan bahwa Tuhan adalah Allah yang kami percaya, yang sanggup menolong kami keluar dari segenap persoalan hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Lalu dengar kami dan sambut kami anak-anak-Mu ini yang berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.